Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan dilema strategi nuklir deterrence Korea Utara di tengah perkembangan kawasan di Asia Timur. Nah, jadi kenapa saya mengangkat permasalahan ini? Yang pertama dikarenakan ya, jadi kayak dalam memenuhi kepentingan nasional itu negara-negara di dunia akan melakukan apa saja dalam mencapai kebutuhan mereka. Nah, salah satunya adalah melakukan perkembangan dalam segi militer. Nah, kemudian juga di kawasan Asia Timur sendiri itu merupakan salah satu titik strategis di mana mempertemukan negara-negara besar yang masing-masing dari mereka tuh memiliki pengaruh dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya mereka sendiri ya gitu. Nah, terus yang menjadi eh, tokoh utama atau negara utama yang di sini adalah Korea Utara. Nah, jadi kayak Korea Utara ini merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur tadi dan juga menjadi perhatian menarik dikarenakan upaya yang dilakukannya dalam mengembangkan pertahanan keamanannya yang terbilang lumayan mencuri atau menarik banyak perhatian di negara-negara sekitarnya gitu. Jadi kayak upaya peningkatan keamanan yang dilakukan oleh Korea Utara ini yaitu pengembangan senjata nuklir. Nah, tentunya ini kayak menjadi sebuah kekhawatiran bagi negara-negara lainnya yang ada di kawasan yang sama. Nah, oleh karena itu, eh, upaya yang dilakukan oleh Korea Utara ini dalam artian tadi pengembangan nuklirnya itu bisa dianggap sebagai ancaman untuk negara lainnya. Jadi, kenapa kayak ini menjadi fokus pembahasan saya karena kan di penelitian di kayak di pembahasan ini saya kan menggunakan juga pembahasan masalah untuk memperjelas apa lagi pembahasan dan fokus penelitian ini yang biar lebih terarah lagi dalam eh, pembahasan nantinya ya. Jadi kayak di sini saya akan memfokuskan terhadap bagaimana atau tindakan apa yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Asia Timur terhadap pengembangan serta uji coba nuklir di Korea Utara. Terus yang menjadi rumusan masalah di sini adalah kayak bagaimana respon-respon dari negara-negara kawasan Asia Timur itu atas senjata nuklir dari Korea Utara. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, ini adalah konsep nuklir tadi merupakan deterrence dari Korea Utara. Nah, jadi kayak deterrence itu sendiri menurut pandangan Barry Buzan, deterrence bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh aktor untuk meningkatkan kemampuan serta kekuatan yang pada umumnya itu bersifat materialis. Nah, yang tujuan itu untuk menyangkal serangan yang dilancarkan pihak musuh atau dengan tujuan lain yaitu untuk mendesak dan memaksa musuh agar berpikir ulang dalam melakukan serangan. Nah, terus teori yang saya angkat di sini merupakan teori yang saya angkat ini adalah teori security dilemma yang mana security dilemma ini dapat diartikan sebagai suatu fenomena di mana aksi dan reaksi antara beberapa negara itu saling berkaitan. Nah, misalkan tindakan satu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lain. Nah, jadi kayak pada dasarnya security dilemma ini merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kondisi psikologi para pembuat keputusan yang didasari atas ketidakpercayaan dan ketidaktahuan terhadap kemampuan dan atensi pihak lain atau musuh tadi. Nah, terus kenapa teori security dilemma ini diangkat? Dikarenakan yang seperti kita lihat tadi bahwasanya Korea Utara yang mengembangkan senjata nuklirnya itu bisa memicu atau menjadi dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara atau pembuat keputusan dalam artian ini adalah presiden di negara-negara yang berada di kawasan yang sama tadi. Nah, jadi kayak pertama yang akan dibahas adalah mengenai perkembangan militer di kawasan Asia Timur sendiri. Nah, jadi kayak di perkembangan militer di Asia Timur itu selalu terus berkembang setiap zaman dikarenakan negara-negara yang di kawasan Asia Timur itu seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan lain sebagainya itu merupakan negara-negara yang tergolong sebagai negara maju. Nah, kalau misalkan dari dia dari sudut pandang Tiongkok sendiri, nah Tiongkok sendiri melakukan penambahan kekuatan armada militer seperti pengadaan jet tempur, kemudian juga melakukan kayak menaikkan anggaran pertahanan militernya agar itu bisa jauh mempercepat bagaimana militer negara tersebut itu berkembang. Nah, selain itu juga Jepang sendiri juga menambah pertahanan militernya dan juga membeli beberapa unit jet tempur, eh, F- apa, jet tempur dan juga memberi berbagai macam alutsista dan juga serta lagi adanya kayak beberapa dua dua kapal penghancur yang diadakan oleh Jepang tadi. Nah, terus juga dari Korea Selatan sendiri. Nah, di Korea Selatan sendiri ini kayak bekerja sama lagi dengan Amerika Serikat untuk memperkuat kemampuan pertahanannya dari ancaman-ancaman negara lain. Jadi kayak dari negara-negara tersebut itu
di kawasan Asia Timur saling melakukan peningkatan pertahanan dan juga perkembangan militernya gitu. Nah, terus dari Korea Utara sendiri tuh melakukan perkembangan senjata nuklir, yang mana di sini merupakan merupakan metode deterrence atau pertahanan diri dari Korea Utara sendiri. Jadi kayak senjata nuklir yang menjadi sarana bagi Korea Utara itu eh, digunakan untuk menunjukkan eksistensi dalam diplomasi internasionalnya. Nah, serta menjadi alat dalam pengambilan kebijakan demi kepentingan rezimnya Korea Utara tadi. Nah, meskipun hal ini banyak dikecam oleh dunia internasional, tetapi Korea Utara tetap menjalankan misi pengembangan senjata nuklirnya secara swadaya. Jadi kayak hal itu dikarenakan menjadi suatu cara untuk negara tersebut menghadapi negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang menjadi ancaman atas kedaulatan si Korea Utara tadi. Nah, terus kemudian juga kayak kondisi, kondisi security dilemma yang saya angkat sebelumnya tadi itu kenapa kayak berhubungan sama konsep berhubungan dengan pengembangan nuklir di Korea Utara sebagai alternatif ini dikarenakan ya negara-negara seperti Tiongkok, Jepang gitu kan itu menganggap bahwasanya dengan Korea Utara mengembangkan senjata nuklirnya itu berarti Korea Utara ingin melakukan sebuah mengancam mengancam keberadaan ataupun kedaulatan dari negara-negara di kawasan tersebut seperti Jepang tadi dan juga seperti Korea Utara tadi gitu. Nah, jadi kayak upaya peningkatan keamanan yang dilakukan oleh Korea Utara ini menggunakan senjata nuklir itu tergolong sebagai bentuk deterrence dari atau pertahanan diri dari Korea Utara. Nah, dikarenakan banyaknya negara-negara yang seperti Amerika Serikat, kemudian Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan yang menjadi pusat ataupun yang memiliki pengaruh yang besar di kawasan Asia Timur. Jadi seperti Korea Utara ingin mempertahankan diri mereka dari pengaruh-pengaruh tersebut. Nah, jadi kayak dengan begitu kayak Korea Utara beranggapan bahwa dengan meningkatkan pertahanan dirinya melalui senjata nuklir tadi, membuat negara-negara lain di kawasan tersebut tidak bisa mengganggu mengganggu Korea Selatan dalam upayanya mencapai kepentingan nasionalnya sendiri. Namun, upaya yang dilakukan oleh Korea Utara ini menimbulkan security dilemma oleh negara-negara lain, di mana mereka tuh menganggap bahwa ini merupakan sebuah ancaman gitu, sebuah ancaman yang kemudian yang mengakibatkan kayak negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang dan Korea Selatan ini lebih terpicu untuk lebih meningkatkan lagi kekuatan militernya gitu. Jadi ya sebenarnya pada dasarnya si Korea Utara cuma untuk pertahanan diri, tapi dianggap oleh negara-negara lainnya seperti ancaman atau aba-aba untuk melakukan penyerangan gitu. Nah, jadi sekian saja penjelasan yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep nuklir deterrence, nuklir strategis sebagai deterrence Korea Utara untuk menghadapi persaingan di kawasan Asia Timur. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.